Ibu, sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi Bu, hari ini saya tuh mau sedikit berkeluh kesah sama Ibu. Semoga Ibu paham sama apa isi hati dan apa yang saya pikirkan sekarang Bu. Jadi Bu, belakangan ini tuh saya tuh ngerasa sangat sesak Bu. Saya tuh tidak tahu harus mulai dari mana. uh, tapi kecemasan ini tuh sudah tidak bisa dikendalikan lagi Bu. Penyebab utamanya itu tuh saya tuh sangat terbebani dengan akademik di semester ini. Lalu saya tuh ngerasa ketinggalan jauh dari teman-teman saya Bu. Dan perasaan ini tuh terus menghantui saya setiap hari Bu. Terus itu Bu, tekanan ini tuh benar-benar menghancurkan kinerja saya di kelas. Dulu mungkin waktu semester sebelumnya saya masih bisa fokus, tetapi sekarang ini saya duduk di kelas saja pikiran saya tuh nggak tahu di mana, kayak saya tuh hilang fokus Bu ketika dosen menjelaskan materi. Terus saya mau ngerjain tugas saja rasanya tuh berat sekali. Itu bukan karena malas Bu, tapi saya ngerasa kayak setiap saya ngelihat tugas saya tuh ngerasa mual, kayak takut hasilnya tuh tidak pernah sesuai ekspektasi saya Bu. Saya takut hasil selama ini saya kuliah tidak bisa membanggakan kedua orang tua saya, tidak bisa bikin hati saya puas, tidak bisa bikin hati orang tua saya puas, tidak bisa bikin orang tua saya bangga, tidak bisa bikin orang tua saya senang. Saya sangat takut Bu. Dampaknya ini tuh juga bukan cuma ke nilai saya saja Bu, tapi pola hidup saya tuh juga jadi berantakan. Saya juga jadi susah tidur karena saya tuh selalu mikir, kayak otak saya tuh selalu berpikir kayak memikirkan tentang kegagalan ini. Kalaupun saya bisa tidur, pasti saya tuh kebangun tengah malam Bu. Kadang itu perasaan saya tuh jadi lelah banget, kayak selalu ngerasa lelah, terus lemas, terus itu kadang nafsu makan saya tuh hilang Bu. Kadang saya lupa saya tidak bisa makan, tidak memikirkan makan lagi Bu, saking ke saya memikirkan bagaimana masa depan saya. Saya takut saya tidak bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya makan saja hanya untuk menenangkan rasa cemas ini, tapi saya merasa bukan seperti diri saya yang dulu lagi Bu. Yang membuat saya semakin berat ini Bu, saya merasa tidak punya tempat untuk berkeluh kesah, tidak punya tempat untuk bersandar. Saya merasa tidak ada yang bisa menerima saya ketika kondisi saya seperti ini. Saya merasa tidak memiliki dukungan dari siapapun Bu, tidak bisa merasakan apa sih rasanya disemangati gitu. Terus saya tuh juga malu sama teman-teman mau cerita, karena saya ngerasa mereka kelihatan kayak baik-baik saja selama di semester ini, sedangkan saya merasa kayak ketinggalan jauh sekali Bu. Dan juga kenapa saya tidak mau cerita ke orang tua? Saya takut melukai hati mereka, takut membuat mereka
pikiran tentang kondisi saya. Dan juga saya tidak mau membebani keluarga saya dengan masalah ini. Rasanya saya sendirian menghadapi ini, Bu. Saya tidak berani mau cerita ke siapa-siapa karena takut ketika saya cerita ke orang-orang sekitar saya malah cuman kayak sabar. Ya mungkin memang itu mereka mungkin memang bisa kayak nyemangati saya, tapi saya ngerasa kayak dukungan itu tuh kurang optimal, kurang tinggi buat saya karena saya mungkin mengalami yang sangat cemas yang sangat dalam. Jadi saya butuh yang kayak bener-bener kayak gimana caranya saya bisa menghilangi pikiran yang macam-macam ini tuh, Bu. Dan juga saya tuh ngerasa terisolasi dari lingkungan kampus. Apalagi, Bu, kalau sudah bicara soal tenggat waktu, setiap kali ada waktu, setiap kali ada tugas, setiap kali ada ujian dengan deadline yang cepet, Bu. Kayak juga itu dosen ngasih tugasnya mendadak misalnya, Bu, terus deadline-nya itu kayak ketat, cepet sekali. Jadi saya tuh ngerasa kayak dikejar sesuatu yang mengerikan. Jantung saya itu kayak berdegup kenceng, tangan saya dingin, dan akhirnya saya tuh malah terdiam kayak nge-freeze, Bu, karena terlalu takut untuk memulai semuanya. Saya sadar memang pengaturan waktu saya berantakan. Saya kesulitan mengatur mana yang harus diprioritaskan antara belajar, mana juga yang harus saya prioritaskan di keseharian atau di pribadi saya untuk sekedar beristirahat, Bu. Dan yang membuat paling saya ngerasa bodoh banget itu, Bu, saya seringkali tidak paham materi di kelas, Bu. Saya takut sekali untuk bertanya, Bu. Jadi setiap ada materi di kelas, saya tuh kayak saya pengen bertanya, tapi saya lebih banyak rasa takut daripada rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu saya tuh ditimpa sama rasa ketakutan saya untuk bertanya, Bu. Jadi saya tuh apa-apa tuh diam. Jadi saya takut dosen itu kayak atau teman-teman itu menganggap saya tuh tidak memperhatikan atau menganggap pertanyaan saya terlalu remeh. Padahal ada rasa malu, ada rasa takut untuk bertanya, Bu, yang menghalangi hal tersebut gitu, Bu. Jadi saya tuh bingung. Saya cuma ingin ngerasa tenang lagi, Bu. Saya ingin merasa saya menjalani kuliah tuh tanpa rasa takut terus menerus yang membuat saya cemas, ketakutan setiap kali ngeliat tugas, merasa mual. Saya tuh pengen balik kayak dulu lagi, Bu. Enjoy, saya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecemasan lagi. Saya butuh arahan, Bu. Saya butuh orang yang kayak dimana ada orang yang benar-benar siap mendengar cerita saya, beriin saya semangat, bukan sekedar hanya kayak pengen tahu kenapa kenapa saya bisa gini gitu, Bu. Saya tapi takut selalu untuk bercerita karena saya takut diremehin, karena teman-teman saya tuh, Bu, kayak biasa-biasa aja selama kuliah ini, kayak produktif, tapi sedangkan saya ngelihat tugas, ngelihat ujian tuh saya takut pikiran saya tuh kayak kemana-mana, Bu. Jadi saya tuh butuh arahan, Bu, karena saya ngerasa sudah tidak sanggup lagi harus memikul itu sendirian. Saya bingung harus ngapain. Ya mungkin Ibu bisa ngerti perasaan yang saya alami.
Saya jadi bingung mau ngapain. Jadi baru inilah saya bisa cerita ke ibu. Semoga ibu ngerti sama apa yang saya rasain, Bu.